Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara Umat Bertanya, Ustadz Yun Menjawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Mas Wijat di Yogyakarta, Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana hukum berpacaran Islami? Dan ada tidak istilah berpacaran Islami di dalam agama Islam? Monggo Ustadz. Baik, kita harus buat definisi dulu apa yang dimaksud dengan pacaran. Ya, kalau pacaran itu artinya nonton dua-duaan, ke pantai berdua, nah itu tidak boleh. Itu namanya khalwah. Jadi dalam Islam itu tidak boleh laki dan perempuan, bukan suami istri, dan bukan pula mahram itu tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh khalwah. Kata Nabi, kalau dia berdua-duaan, nanti yang ketiganya setan. Nah, jadi kalau yang berdua nih gimana Ustaz? Bisa. Ya, ini kan laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Jadi kalau laki-laki perempuan, bukan suami istri, bukan pula mahramnya, itu kalau berduaan khawatir digoda oleh setan. Jadi kalau pacaran dalam arti khalwat tidak boleh. Nah, kalau pacaran dalam arti berkenalan, ta'aruf, nah itu boleh, tapi tetap tidak boleh berdua-duaan. Jadi sekarang ini orang ditanya, kamu pacaran tujuannya apa? Untuk biar kita kenal. Kalau kenal, tahu kepribadiannya, kan menikahnya enak. Itu namanya pacaran dalam rangka survei atau penelitian. Nah, kalau meneliti, Anda pakai metode apa menelitinya? Nah, pakai metode kuesioner, apa wawancara, atau observasi. Nah, kan ada penelitian kualitatif, kuantitatif. Jadi kalau tujuannya meneliti, harus jelas metodenya. Masa ada orang meneliti sejak semester pertama sampai semester 7 tidak selesai? Apa diteliti? Kalau memang pacaran itu tujuannya meneliti wajahnya, sekali lihat udah bisa tahu. Kalau tentang kemampuan intelektualnya, kalau dia mahasiswa, tanya aja IP-nya berapa. Nah, mungkin kepribadiannya. Jadi kalau tujuannya survei, meneliti, itu tidak perlu lama-lama. Bisa melalui ta'aruf. Nah, umumnya orang pacaran itu sebenarnya tujuannya untuk bersenang-senang. Jadi bersenang-senang, bukan untuk survei, bukan untuk mencari kecocokan. Karena terlalu lama. Masa sih 3 tahun pacaran belum ada keputusan? Nah, gitu. Jadi Islam hanya membolehkan ta'aruf dalam rangka menemukan calon istri yang cocok. Nah, oleh sebab itu bagi Mas Wijat yang nanya, itu ada pedoman dari Nabi. Kalau memang niatnya ingin mau cari istri, kata Nabi, tunkahul mar'ah li arba'. Perempuan itu dinikah dengan 4 pertimbangan. 1, 5 liha, karena hartanya, mungkin dia kaya, atau anak orang kaya, lihasabiha, keturunannya, mungkin anaknya anak siapa, anak orang terhormat, terpandang. Ketiga, lijamaliha, kecantikannya. Baru yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Kata Nabi, fadfad lidzatidin taribat yadak. Maka peganglah yang punya agama ini, maka engkau akan puas. Taribat itu dia kata turab. Jadi orang Arab itu kalau habis makan di padang pasir, dia puas, ya dia giniin tangannya dengan pasir, dia gini. Taribat, berdebu, berpasir tanganmu, itu artinya simbol puas. Nah, mungkin timbul pertanyaan selanjutnya. Kalau yang paling penting di dunia itu agamanya, kenapa yang disebut oleh Nabi bukan agama duluan, tapi harta dulu, harta, keturunan atau nasab, kemudian kecantikan. Nah, ini namanya hak. Sedangkan yang ketiga itu kewajiban. Kalau Bu Yamka mengistilahkan dengan teori 1000. Jadi agama itu 1 nilainya. Nilainya 1. Kalau di belakang angka 1 ada 0, jadi 10. Tambah 1 lagi 100, tambah 1 lagi 1000. Jadi kalau dapat seorang muslimah yang taat, yang salehah, sudah dapat nilai 1.
cantik 10, kaya 100, keturunan orang terpandang 1000. Silahkan tambah. Tapi kalau tidak ada angka satunya, 0 saja semuanya, tidak ada nilainya. Nah, jadi yang paling penting itu kalau memang ada niat untuk mencari istri, ta'aruflah dengan menggunakan 4 kriteria itu. Bukan pacaran dalam arti bersenang-senang, berdua-duaan, itu nanti bisa digoda oleh syaitan, terjerumus ke dalam perzinaan. Ya, jadi pacaran diperbolehkan itu yang memang niatnya memang untuk segera menikah, Ustadz ya? Ya, istilahnya kalau sekarang di kalangan anak-anak muda lebih populer istilah ta'aruf. Ta'aruf. Bukan pacaran, tapi kalau mau pakai pacaran bolehlah pacaran yang islami, pacaran yang syar'i, yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, mudah-mudahan Mas Wijat bisa menangkap ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Yun, bahwa berpacaran konteksnya untuk bersenang-senang itu jelas tidak boleh, tapi kalau untuk mengenal satu sama lain dan memang tujuannya untuk menikah, insya Allah itu boleh, Ustadz. Ya, baik. Itu pertanyaan pertama. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan kedua dari Mbak Elma di Sleman ini. Pertanyaan begini, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, apakah saya berdosa jika mencontek maupun memberikan contekan di kelas? Mestinya mungkin pas ujian, Ustaz. Ya. Jadi kita itu memang harus selalu jujur, ya. As-sidqu. Nabi mengatakan alaikum bis-sidqi, hendaklah kamu jujur. Karena kejujuran itu mengantar kepada kebaikan. Dan kebaikan itu mendatangkan pahala, nanti ujungnya bisa masuk surga. Iyakum wal kadhib, jangan berbohong. Karena kebohongan itu mengantarkan kepada dosa, dosa mengantar kepada neraka. Jadi kalau ujian itu harus dikerjakan sendiri. Tidak boleh nyontek dan tidak boleh juga memberi contekan. Nah, kalau tidak jujur itu adalah perbuatan dosa. Menolong orang untuk tidak jujur berarti kerjasama di dalam berbuat dosa. Pada kerjasama dalam Islam hanya boleh untuk kebaikan. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Nah, gitu. Jadi memang harus dibiasakan sejak awal. Jadi ada untungnya orang kalau tidak ada niat untuk nyontek, tidak ada niat untuk berbuat curang dalam ujian, dia akan maksimal mempersiapkan diri. Ya kan, kalau kuliah nggak sulit. Apa sulitnya? Pertama, silabinya jelas. Dosen akan memberitahu ini silabi akan kita pelajari. Ini buku-buku yang akan kita pelajari. Nanti pertanyaan juga dari situ. Nah, kalau dia baca buku, bisa memahami, ikut kuliah, insya Allah pertanyaan apapun juga akan bisa dia jawab. Kecuali nggak datang kuliah, nggak baca buku, nah, terus nggak belajar, ya bagaimana bisa lulus? Nah, disitulah kemudian muncul harapan lulus dengan nyontek. Dengan cara yang curang, Ustaz, ya? Dengan cara yang curang. Jadi kalau waktu sekolah dia biasa nyontek, kuliah nyontek, nanti kalau jadi pejabat korupsi dia. Jadi koruptor gitu. Karena kebiasaan waktu sekolah dan kuliah. Jangan-jangan koruptor sekarang dulunya nyontek semua itu dulu. Tapi kalau kita sudah mendisiplinkan diri, saya berjanji, bertekad, kalau ujian, baik anak sekolah maupun mahasiswa, saya akan kerjakan sendiri. Bismillah. Saya pantangkan untuk nanya, lihat catatan, dan saya juga tidak akan membantu siapapun. Nah, itu harus ditanamkan dalam kalau ditanamkan dalam diri kita, maka mau tidak mau kita harus belajar, harus mempersiapkan diri. Jadi orang yang berniat nyontek biasanya malas belajar. Tapi kalau orang yang bertekad tidak akan nyontek, jujur, dia dapat untuk semangat untuk belajar. Ya, kadang-kadang kita tergoda ya, kalau kita jadi mahasiswa begitu di dalam kelas, mungkin pengawasnya tidak terlalu ketat mengawasi,
Wah, teman-temannya pada nyontek Ustaz. Kalau saya nggak nyontek rugi nih, nanti dapat nilai jelek Jadi sendiri. bagi seorang muslim itu kan ada muraqabatullah. Keyakinan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kalau ada kesadaran muraqabatullah, tidak ada pengawas pun aman. Tidak masalah. Tetapi kejujuran orang itu harus dibantu juga dengan sistem. Saya masih ingat, kalau boleh cerita, waktu saya kuliah di Riyadh dulu, itu memang dibuat sedemikian rupa. Jadi diumumkan bahwa ujian semua menjawabnya harus pakai pena yang ada tintanya, nggak boleh ballpoint. Oh gitu. Ya, dan warna tintanya semua harus biru, nggak boleh beda. Nggak boleh pakai tinta hitam atau merah. Terus ketika mau masuk ruangan itu, semua digeledah. Nggak boleh bawa apapun kecuali alat tulis. Kemudian duduknya pisah jarak-jarak, agak renggang satu, gitu. sana satu. Terus diawasi. Tidak boleh mencoret-coret, nggak boleh melihat. Nah, kalau ketahuan, itu kalau di kampus saya sanksinya, sanksi moral dulu, dipermalukan. Jadi nanti begitu dia turun ke bawah, itu sudah ada pengumuman besar-besar, ditulis. Telah tertangkap mahasiswa nama ini dari bangsa ini. Waduh. Mau lihat catatan ujian ini pada jam sekian, itu semua orang lewat. Baca. Kalau di Madinah pakai speaker, pakai diumumkan. Sedang ujian itu ketangkap, langsung diumumkan. Siaran. Perhatian, telah tertangkap seorang mahasiswa dari Indonesia. Kan malu tuh. Iya, OTT saja, operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan. Jadi betul-betul nggak boleh kemana. Kami ujian itu ke toilet saja dicurigai. Nggak tangan. Bapak mau toilet, diantar. Ditunggu di luar. Iya. Artinya memang sistemnya ada mendukung saja. Dan dosen pun tidak boleh tahu nama mahasiswa. Jadi kita jawabnya itu bukan di kertas, di buku tulis. Oh iya. Nanti nama, nomor di ujung itu ditulis, terus dilipat di lem. Di lem. Nah, jadi begitu dosen memeriksa, dia nggak tahu ini punya siapa. Jadi warna tintanya sama. Nah, nanti setelah ada nilai dari dosen, itu di fakultas diserahkan ke satu tim sendiri untuk membaca dan menilai. Pantas nggak nilai ini? Kalau dianggap kurang pantas, akan dipersoalkan kepada dosennya. Kenapa kok jawabannya begini, Anda kasih nilai yang gitu. Jadi betul-betul sistemnya dibangun. Kejujuran dibantu oleh sistem. Kalau dua-duanya tidak ada, ya misalkan kejujuran nggak diajarkan muraqabatullah, terus pengawasan dosennya ngawasi duduk depan sambil baca-baca buku gini, terus sambil tidur, ya sudah dua-duanya enggak. Paling kurang salah satu, dan akan lebih baik kalau dua-duanya. Jadi kejujuran dan juga didukung oleh sistem yang mendukung pada kejujuran di dalam mengerjakan soal. Jadi begitu Mbak Elma. Jadi mencontek bagaimanapun tidak boleh, karena itu perilaku tidak jujur dan itu akan membuat mahasiswa atau kita akan terbiasa dan nanti suatu saat mungkin jadi pejabat akan berlaku tidak jujur juga. Sebaliknya kalau kita jujur, mantap dalam hati kita, insya Allah akan. Dan tidak boleh juga membantu orang. Dan tidak boleh juga membantu orang lain, memberikan contekan dan sebagainya. Baik, mungkin itu Ustaz untuk pertanyaan dua pertanyaan kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam program Umat Bertanya, Ustadz Yun Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.